Unit 6, Part 6 yang ini kita bahas sekarang. Number 1, apa ini? We at Moviewood would like to remind all of our managers that there is the increase of 200%. Apa ini jawabnya? There is the increase apa? Expecting, expected, expectation atau expectancy. Yang mana? Number 1. Expectation. Expectation itu pengharapan. Ini kan sebuah increase, sebuah peningkatan yang titik-titik. Maksud sebuah peningkatan yang pengharapan. Nggak pas, no? Saya ingatkan lagi, kalau bentuk verb ing seperti expecting ini pengertiannya aktif, mengharapkan. Kalau bentuk V3 seperti yang di expected ini pengertiannya pasif, diharapkan. Yang mana ini? Expecting atau expected? Increase, kenaikan atau peningkatan. Kenaikan sebesar 200%. Yang mengharapkan atau diharapkan? Diharapkan, Pak. Diharapkan tentunya. Berarti yang mana jawabannya? Expected. Expected yang dia. Gitu ya. Kalau masalah verb ing atau V3 itu gitu aja. Kalau aktif itu verb ing, kalau pasif itu V3, gitu aja patokannya. Oke, next, number 2. To achieve the intended sales, titik, we recommended putting, kalau ini masalah vocab aja. Yang mana? Number 2, jawabannya apa? Goals. Goals ya. Tujuan yang achieve the intended sales goals, tujuan penjualan yang intended, yang diinginkan. Jadi ini yang diinginkan itu goals ya, tujuan, bukan limits, batasan, failures apalagi kegagalan, boundaries juga batasan. Kurang tepat, yang betul yang C, goals. Number 3, however, when they rate the bars, each theater is free to determine their own price. When apa? Bars ini maksudnya ini ya. The movie theaters are not selling sugar cone ice cream bars. Bars ini maksudnya ya sugar cone ice cream bars, itu es krimnya itu. Ketika titik the bars, bar itu es krim tadi itu. Setiap bioskop diberi kebebasan untuk menentukan harga. Apa ini? Price the bars, pricing the bars, to price the bar out, atau yang mana? Number 3? Pricing, Pak. Pricing ya, artinya memberi harga, menghargai atau memberi harga. Ketika memberi harga es krim, tiap bioskop bebas menentukan harganya sendiri. Pricing, betul. Next, number 4. When the city of where movies are made, the city that comes to mind is Hollywood. When apa? Thinking ya, ketika berpikir tentang di mana film itu dibuat, kota yang ada di pikiran kita adalah Hollywood. Ya, Hollywood kan tempat pembuatan film ya. When thinking. Next, number 5. Another city that is becoming famous is Mumbai, India. That is becoming apa? Masalah vocab aja ini. Kota lain yang menjadi terkenal titik-titik adalah Mumbai, India. Apa? Internationally, woodly, atau apa? Internationally, Pak. Internationally ya, terkenal secara internasional, maksudnya ke seluruh dunia. Selain Bollywood, ada juga kota yang terkenal akan pembuatan filmnya itu Mumbai, atau dikenal dengan nama Bollywood. Mumbai, Bollywood itu Bombay Hollywood. Hollywoodnya India. Di sini India's Bollywood produces an average of 10 movies per day, and the movies are rated throughout the world. Apa? Film-film itu
throughout the world, ke seluruh dunia. Filmnya apa? Distributing atau distributed? Mendistribusikan apa didistribusikan? Distributed, Pak. Distributed ya, artinya didistribusikan atau disebarkan. Karena didistribusikan pasif berarti pakai ketiga. Distributed, ya ini yang betul. Dengan demikian unit 6 sudah selesai. Ada pertanyaan? Untuk unit 6 ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Nah ini review test 2. Setelah kita selesai membahas 3 unit, terus ada review test. Dulu juga setelah unit 1, 2, 3 selesai, terus ada review test 1, materinya unit 1, unit 2, unit 3. Sekarang unit 6 sudah selesai, kita review test 2 ya untuk latihan aja sih. Materinya unit 4, 5, and 6. Unit 4 dulu materinya agreement, kesesuaian misalnya antara subjek predicate, kesesuaian antara determiner dengan nounnya, itu agreement. Kemudian unit 5 kita belajar tentang verb yang diikuti infinitif dan verb yang diikuti gerund. Tapi ada juga verb yang bisa diikuti dua-duanya. Itu di unit 5. Unit 6 yang baru saja kita bahas, ini kita belajar tentang participle and participle clauses. Participle itu ada dua macam, ada present participle atau verb ing, pengertiannya aktif. Yang satunya past participle atau V3, pengertiannya pasif. Itu yang kita bahas di unit 4, 5, and 6. Sekarang kita akan latihan review test 2, materinya yang itu. Ini nanti juga akan saya share di grup WA. Silakan dikerjakan, jumlah soalnya 21. Untuk yang melengkapi kalimat, yang part 5 melengkapi kalimat ada 15 nomor. Kemudian part 6 melengkapi teks ada 6 nomor yang ada teksnya. Kalau yang ini tidak ada teksnya, 15 nomor, waktunya 15 menit, satu nomor 1 menit. Kalau yang part 6 yang ada teksnya, waktunya 10 menit, jadi 25 menit. Silahkan dikerjakan yang ini, waktunya 15 menit, terus nanti kita bahas. Tunggu soalnya saya share di grup WA. Nanti silahkan dibuka, terus silahkan dikerjakan. Oke, kita bahas sekarang review test 2. Number 1. The computer system is outdated and really needs to take sometime later this year. Really needs apa ini? Really needs apa jawabannya? Number 1. Komputer sistemnya outdated, udah ketinggalan, perlu diupdate kan gitu toh? Dan benar-benar perlu diupdate berarti pasif, berarti pakai ketiga. Berarti yang mana jawabannya? To update, Pak. Untuk to update, nanti perlu mengupdate artinya. Perlu diupdate harusnya, kan komputer sistem itu nggak bisa mengupdate, tapi bisanya diupdate. Harus pakai ketiga. To be updated, Pak. To be updated yang betul. Setelah needs itu butuh apa namanya, butuh to ya, bukan updated tapi to be updated, perlu untuk diupdate. Betul yang perlu diupdate, needs to be updated. Next, number 2. On the way to the airport we have to stop at the gas station. Apa ini? To fill apa filling? To fill. Ya, saya ingatkan lagi, stop itu bisa diikuti infinitif, bisa diikuti verb ing, tapi artinya beda. Dulu saya kasih contoh, stop to buy gas.
berhenti untuk membeli bensin. Jadi naik mobil terus berhenti lalu beli bensin, itu stop to buy. Tapi kalau stop buying gas, udah nggak mau membeli bensin lagi, stop buying. Ini juga dalam perjalanan dari airport menuju airport, kami harus berhenti di pom bensin untuk mengisi mobil dengan gas. Berarti stop to fill up the car with gas. Berarti betul yang D, to fill. Berhenti untuk mengisi mobil dengan bensin. Next, number 3. We usually get updates from our branch offices titik D, but this week nothing has come. Apa ini? The other day, any day, every other day, another day, yang mana? We usually get, kita biasanya mendapat update dari kantor cabang titik hari, tapi minggu ini tidak ada yang datang. Apa ini jawabnya? Kita biasanya mendapat update dari kantor cabang. Apa isinya? The other day, any other day, any day, every other day, atau another day, yang mana? Kalau nggak tahu ya ditebak aja, tapi jangan sampai kosong. Jangan sampai ada jawaban yang tidak diisi. Yang mana? Kira-kira? Every other day. Every other day, ya betul. Every other day itu kira-kira artinya ya every day gitu lah. Setiap hari gitu. Every other day artinya sama kayak every day, setiap hari. Kita biasanya mendapat update dari kantor cabang setiap hari. Tapi minggu ini nggak ada. Next, number 4. In the industrial district, the plant is not accessible to the public for safety reasons. Gampang ini apa? Located, ya. Terletak gitu ya artinya. Terletak di daerah industri, cabang itu tidak bisa diakses oleh publik, oleh umum, demi alasan keamanan. Next, number 5. Mr. Oscar Allard was hoping that this year, but once again he was not. So he has decided to resign. Apa ini? Mr. Oscar Allard was hoping, berharap. Berharap apa? Promote itu artinya kan apa ya? Mempromosikan, naik jabatan. Promosi itu naik jabatan. Nah, Mr. Oscar Allard ini berharap apa? To be promoted, Pak. To be promoted, dinaikkan jabatannya, ya betul yang di. Berharap dinaikkan jabatannya tahun ini, tapi sekali lagi tidak, sehingga dia memutuskan untuk resign, mengundurkan diri. Number 6, to finish his presentation, Jason started to wish that he had not volunteered to give the closing speech. Apa ini jawabannya number 6? Struggling atau struggle? Struggle. Struggle itu artinya berjuang gitu ya. Kalau ada seperti ini nomor 6 nih ya. Saya ingatkan lagi dulu teorinya sudah pernah kita bahas. Kalau ada dua kejadian yang bersamaan, yang satu boleh diganti dengan verb ing. Ini juga jadi berjuang untuk menyelesaikan presentasinya. Jason mulai berharap dia tidak ditunjuk memberi pidato penutupan. Karena pas waktu presentasi aja dia kesulitan, bersusah payah atau berjuang. Nah, ini dua kejadian yang bersamaan, jadi pakai verb ing, bukan struggle tapi struggling yang betul. Dulu sudah kita bahas teorinya, salah satunya ini, kalau ada dua kejadian bersamaan, satu diganti pakai verb ing. Atau kalau satu kejadian merupakan akibat dari kejadian yang lain,
itu diganti dengan verb ing. Itu ya. Kalau lupa atau belum hafal, boleh dibaca-baca lagi teorinya. Nah, ini kan mumpung masih latihan. Besok kalau udah tes beneran kan nggak boleh baca teori. Ini masih latihan, masih boleh buka-buka teorinya. Jadi silahkan dibaca-baca lagi kalau ada yang belum paham atau belum hafal. 7. You must sign up for the workshop at least 3 days in advance. Ini apa namanya? Masalah vocab aja. Ya, bukan masalah vocab ini. Masalah agreement, kesesuaian antara determiner dengan noun-nya. Kalau noun-nya plural, determinernya juga harus plural. Kalau noun-nya singular, determinernya juga harus singular. Ini workshops, ada S-nya di belakang berarti plural. Berarti ini harus plural juga. Titik ini isinya yang menunjukkan plural. Determiner yang menunjukkan plural. Yang mana? A, B, C, or D? Every, Pak. Every itu singular. Every student, nah itu singular. Every itu diikuti singular noun. Every day, everybody, everyone, every itu diikuti singular. Kalau every workshops ini plural nggak bisa. Salah kalau every. Yang this, another atau each? Another, Pak. Another itu juga singular namanya another ada n-nya. Ini diikuti singular, nggak bisa another workshops plural ini nggak bisa. Salah. This atau each? This, Pak. This, Pak. This yang betul ya. This ini kan diikuti plural. Kalau this itu artinya ini. Kalau singular yang artinya ini, tapi diikuti singular itu kan this. Yang seperti ini. This. Ini artinya ini. Sama kayak this itu artinya juga ini. Bedanya kalau this itu yang tulisannya pakai e ini bacanya malah i ya. This itu diikuti plural. Kalau yang tulisannya pakai i bacanya malah e. This. Nah, ini diikuti singular. Misalnya this book. Misalnya this book. Ini boleh. Kalau this ini bisa diikuti per this books. Nah, seperti ini. Ini ya, these books. Di sini diikuti plural, kalau ya this, yang ini diikuti singular. Kalau yang every, another, sama each ini diikuti singular noun. Jadi salah kalau workshops-nya plural, salah. B, C, D ini salah. Yang betul cuma yang A, this. Next, number 8. 2/3 of the land we need to be available for use immediately. Apa ini, number 8? 2/3 of the land we need is available atau are available? Are, Pak. Ada yang is, ada yang are. Saya ingatkan lagi teorinya ya. Kalau ada pecahan atau fraction, 2/3 ini kan pecahan, artinya 2/3. 2/3 itu artinya 2/3, berarti ini fraction atau pecahan. Kalau ada pecahan gini, yang menentukan singular atau plural adalah noun yang muncul setelah of. Jadi 2/3 of the land, nah, yang dilihat singular plural ada land-nya ini. Land ini kan singular, berarti sini nggak boleh are, tapi harus is. Tapi 2/3 pecahan gini bisa juga diikuti plural, misalnya 2/3 of the books, gitu bisa books. Nah itu berarti are gitu. Jadi yang dilihat singular atau pluralnya adalah noun yang muncul setelah of. Itu yang menentukan. Karena land ini singular, berarti ini isinya harus is. Bukan are. Next, number 9. I think that $200 per month is too much to pay. Apa ini? Is atau are? Is too much atau are too much? Is atau are ini? Nomor 9, is atau are?
$200 per month itu dianggap singular atau plural? Kalau itu singular berarti is, tapi kalau itu plural berarti are. Singular atau plural? $200 per month. Singular atau plural? Saya ingatkan lagi teorinya dulu. Kalau ada harga atau waktu, misalnya 2 jam, 2 hours, atau 3 hari, 3 days, atau 4 minggu, 4 weeks, itu waktu. Atau misalnya jarak, misalnya 100 kilometers atau 50 miles, jarak. Jadi harga, jarak, terus apa lagi, waktu, sama satu lagi bobot, misalnya 5 kilograms, itu semuanya dianggap singular. Jadi waktu, harga, jarak, bobot itu dianggap singular, sehingga predikatnya is bukan a. Ini juga $200 per bulan, ya itu kan harga, itu dianggap singular, sehingga predikatnya yang betul is bukan a. Gitu ya. Nah, kalau teorinya belum hafal, belum paham, dibaca-baca lagi, mumpung belum ujian, mumpung masih latihan. Next, number 10. They ordered John to take out the contract that he signed. Apa ini? They ordered John to finish atau finish apa finishing? To finish, Pak. To finish ya, karena kata verb order ini diikuti to infinitive. Memerintah John untuk gitu ya. To finish, untuk menyelesaikan. Number 11, to catch his flight. Jim rush to the airport. Apa ini? Ini hampir sama kayak tadi sudah kita bahas ini yang kayak gini. Apa? Atau tadi ada contohnya yang kalimat yang bentuknya seperti ini. Tadi ada. Yang nomor 6 ini ya, sama bentuknya. Apa jawabnya? Number 11. Dua kejadian yang bersamaan, yang satu diganti pakai topeng gitu ini. Jadi Jim ini berharap bisa mengejar pesawatnya. Nah, sementara itu Jim rush to the airport, bergegas menuju airport. Jadi ini sambil berharap bisa mengejar pesawat, Jim ini bergegas menuju airport. Gitu loh. Dua kejadian yang bersamaan, yang satu diganti dengan yang berarti yang mana? Yang mana jawabannya nomor 11? Ayo, kok nggak ada yang jawab? Hoping, Pak. Ya, hoping. Sudah saya tunjukkan cukup jelas. Tinggal gampang aja. Number 12. 3 weeks later, the maximum vacation the staff members are allowed to take. Apa ini? Tadi sudah saya jelaskan juga yang ini. Sudah saya ingatkan, nah, dulu sudah saya jelaskan. Nah, mungkin kalau lupa tadi saya ingatkan. Apa ini? S atau R? Is, Pak. S ya, karena 3 weeks itu adalah waktu ya. Kalau waktu, harga, bobot, jarak dianggap singular, sehingga predikatnya S bukan A. Number 13, the workers continue to work 12-hour days until job was finally finished. The apa ini? The worker. Exhausting atau exhausted? Exhausted itu apa artinya? Exhausted. Exhausted artinya apa? Exhausted. Exhausted Kelelahan. ya, sangat lelah. Tired itu lelah, capek.
exhausted, sangat capek, sangat lelah. Ini workers kan pekerja, workers itu orang berarti ya, pekerja artinya. Nah, orang itu kan capek atau sangat capek, tapi bukan melelahkan. Kalau yang melelahkan itu pekerjaan. Jadi pasif ini, dilelahkan atau lelah gitu. Berarti pasif berarti pakai V3 exhausted. Kalau exhausting itu melelahkan artinya. Nggak bisa, di sini salah. Yang betul yang B, exhausted. 14. Neither the workers nor the supervisor is going atau are going to the conference. Is atau are? Neither the workers nor the supervisor itu singular atau plural? Singular atau plural? Kalian sukanya kok cuma jawab terus kalau saya minta, kalau saya tanya-tanya, maksud saya itu saya pengen penjelasan. Kenapa kalian jawab itu? Gitu. Jadi saya tanya-tanya kok diem aja, kalau habis jawab terus kayaknya udah selesai itu. Karena saya belum puas dengan jawaban kalian. Saya pengen tahu alasannya. Kenapa kok is, kenapa kok bukan are? Nah, makanya saya tanya, neither the workers nor the supervisor ini singular atau plural? Itu maksud saya. Ya udah jawab terus sudah ya, kalian tuh ditanya diem aja. Singular atau plural? Kenapa kok tadi ada yang milih is? Neither the workers nor the supervisor singular atau plural? Plural. Nah, bukan singular itu. Kenapa kok singular? Ada yang tahu alasannya? Neither the workers nor the supervisor ini dianggap singular. Kenapa? Karena ini dianggap singular, jawabannya betul is. Cuma saya nggak pengen langsung iya betul nggak gitu, saya pengen tahu alasannya. Kenapa kok seperti ini kok dianggap singular? Dulu teorinya saya ingatkan lagi ya. Kalau ada neither titik-titik nor titik itu yang dianggap yang menentukan singular atau pluralnya adalah yang belakang, yang muncul setelah nor, yang belakang. Jadi abaikan yang depan. Neither the workers itu diabaikan, yang dilihat the supervisor itu aja. Gitu ya. Jadi bisa saja neither dan nor ini dianggap plural. Yang penting yang muncul setelah nor itu yang menentukan. Tidak cuma neither nor ya, dulu sudah kita bahas. Either titik or titik itu juga yang menentukan yang belakang. Terus not only titik but also titik yang menentukan yang belakang. Tapi kalau as well as itu yang menentukan yang depan. Misalnya ini kalimatnya the workers as well as the supervisor, yaitu are gitu. Are going. Jadi kalau as well as itu yang menentukan yang depan. The worker as well as the supervisor itu yang menentukan the workers-nya. Kalau as well as. Tapi kalau neither nor, either or, sama not only but also itu yang menentukan yang belakang. Berarti yang kalau ini neither nor berarti yang the supervisor, ini kan ini singular, berarti predikatnya betul is bukan are. Next 15. The chairman left the meeting because the company had made a lot. Apa ini jawabnya? 15. Nomor 15 jawabannya apa? Yang betul. The chairman left the meeting. Chairman itu artinya ketua. Nah, Pak Ketua meninggalkan rapat karena perusahaannya made larger profit, membuat keuntungan lebih besar dari yang diharapkan. Apa ini? Ayo, teorinya sudah saya ingatkan ya tadi. Kalau ada seperti ini, teorinya isinya smiling atau smile. Apa ini jawabnya?
Ini kan dua kejadian yang bersamaan. Bisa ditambahi kata sambil mengartikannya. Jadi Pak Ketua meninggalkan rapat sambil titik-titik. Kan dua kejadian yang bersamaan. Yang satu diganti dengan verb ing, smiling berarti sambil tersenyum gitu artinya. Pak Ketua meninggalkan rapat sambil tersenyum karena perusahaan telah membuat keuntungan lebih besar dari yang diharapkan. Next, number 16. Who is responsible for the take care of your money? Apa ini? Apa jawabannya? Taking, to take atau being taken? Taking, Pak. Taking, ya betul. Nah, kalau ada preposition, biasanya diikuti dengan verb in. Preposition itu for ini ya, atau in, on, at, itu preposition. Atau with, about, of, for, from, to, itu preposition. Nah, biasanya diikuti verb in. For taking, kayak gini. Next, 17. They ran free with Miss Margarity. Schumacher was supposed to cook and care. Apa ini? Rent free itu bebas atau gratis. Rent itu sewa. Jadi gratis sewa, tidak bayar sewanya itu. Rent free with Mrs. Margarity. Gratis bersama Mrs. Margarity. Schumacher harusnya memasak dan mengurusi perempuan tua itu. Itu apa ini? Live atau living atau to live ini artinya tinggal secara gratis, nggak bayar maksudnya. Tinggal secara gratis bersama Mrs. Margarity. Apa itu? Tinggal itu apa? Live atau living atau to live di sini apa isinya? Sama kayak tadi teorinya. Apa jawabnya? To live, Pak. Salah kalau tulis dua kejadian yang bersamaan, yang satu diganti dengan verb ing. Living ya. Ini kan tinggal atau bisa juga ini yang satu merupakan alasan kejadian dari yang lain. Jadi karena tinggal gitu. Kalau alasan boleh ditambahi karena mengartikannya. Karena tinggal secara gratis bersama Mrs. Gardi, Schumacher ini harusnya memasak dan mengurusi perempuan tua itu. Bukannya malah mencuri, tapi dia malah mencuri. Harusnya itu memasak dan mengurusi. Nah, malah mencuri uang. Udah dikasih gratis, malah mencuri. Next, 18. The family of Mrs. McCarthy is claiming that the bank should have been more watchful over the grandmother's money. Over apa ini? 18. There, Pak. There, ya betul. Tapi ini bacanya bukan there, tapi there. Betul ini jawabannya. Ini tuh bacanya sama kayak ini. There. Their grandmother's money. Ini cuma bacanya aja lah yang sama. Oke, next. Number 19. The Carlton is a 30-story residential tower in the heart of up and coming Midtown. Apa ini? Gampang ini.
Jawabannya apa? The Carlton adalah menara tempat tinggal berlantai 30 titik di jantung kota Midtown gitulah. Apa jawabannya? C, Pak. C, located. Located apa is located? Located atau is located? Is kayaknya, Pak. Enggak, betul yang C, located. Kalau is located salah karena nanti double predicate. The Carlton is ini predicate. Nah, ini sudah nggak butuh predicate lagi sampai titik. Karena subjeknya cuma satu, The Carlton. Carlton adalah menara tempat tinggal berlantai 30 yang terletak gitu ya. Located, yang terletak itu bukan predicate. Atau di sini located yang bukan predicate. Kalau is located, nah nanti double predicate. Kalau ini nggak pakai is a 30-story residential tower itu boleh. The Carlton is located in the heart itu boleh satu predicate. Tapi karena ini sudah ada predicate, jangan diisi predicate lagi. Betul lagi located. Itu loh, makanya saya tuh suka penasaran kalian jawab ini. Nah, makanya saya tanya-tanya lagi. Meskipun saya tahu sudah betul jawabannya located, saya tanya located apa is located, nah, supaya saya tahu alasan kalian memilih ini. Sekalian saya menjelaskan kenapa yang betul located bukan is located. Gitu. Jadi setelah jawab kalau ditanya jangan diem aja. Next, such conveniences will allow the without a car. Gampang ini, cuma bolak-balik aja ini, susunannya yang betul yang mana. Such conveniences, kenyamanan seperti itu akan membuat titik tanpa mobil. Apa jawabnya? Will allow apa? C, Pak. You to live. Ya, will allow you to live without a car. Karena apa-apa serba dekat, nah, kita nggak perlu mobil. Kemana-mana jalan kaki atau naik sepeda gitu. Jadi kenyamanan-kenyamanan seperti itu akan membuat Anda tinggal tanpa mobil, hidup tanpa mobil. Next, 21. Hurry, because 2/3 of the unit city already been sold. Apa ini? (21) apa jawabnya? Ini sebetulnya sulit, tapi karena tadi teorinya sudah saya ingatkan, harusnya jadi gampang, tidak sulit lagi. Yang mana jawabnya? Has, Pak. Has already been sold. Nah, salah kalau has. Tadi saya sudah. R, Pak. Unit R. R bukanlah, karena ini sudah ada been, berarti di sini butuh have. Have been, artinya have-nya artinya sudah. Have atau has yang diikuti V3 kan artinya sudah. Sudah terjual gitu. Been diikuti sold, sold ini V3. Berarti jadi pasif, terjual. Jadi 2/3 dari unit sudah terjual, gitu maksudnya. Tadi saya ingatkan kalau ada fraction pecahan yang menentukan singular atau pluralnya adalah noun yang muncul setelah of. Ini kan units kan plural. Berarti jangan has. Nah, kalau singular has already been sold, tapi karena ini plural jadi have harusnya. Kalau are atau s salah juga karena ini sudah ada been, nggak ada is been, nggak ada are been, nggak ada. Kalau have been atau has been bisa, tergantung subjeknya. Karena subjeknya plural units, maka ini have bukan has. Gitu ya. Sudah saya ingatkan tadi teorinya. Jadi intinya kalian itu kalau misalnya paham teorinya, menguasai teorinya, teori-teorinya yang sudah lama ini sudah kita pelajari dari unit 1 dulu, tenses sampai unit ini tadi, unit 6, participle and participle clauses, sampai itu dipahami dengan baik, bahkan sampai hafal gitu. Soal-soal kayak gini semua itu jadi gampang, nggak sulit lagi.
Paling misalnya ada yang sulit ya 1-2 aja, sedikit sekali yang sulit. Sebagian besar tentunya bisa kalian jawab dengan betul kalau kalian menguasai teorinya. Makanya mumpung ini masih belum ujian, teorinya itu dibaca-baca lagi, dihafalkan kalau perlu. Biar kalau pas latihan gini, itu untuk mengetes apa kalian sudah paham teorinya atau belum gitu. Nah, nanti pas kalau latihan-latihan ini kalian rajin mempelajari teorinya, berusaha menguasai teorinya, nanti pas ujian mudah-mudahan ya sudah menguasai, sudah lancar ujiannya. Gitu loh maksudnya. Ya, dengan demikian review test itu sudah selesai kita bahas. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan nggak untuk yang review test itu tadi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan, masih ada waktu sekitar 40 menit. Nanti kita sampai jam 14.40 ya. Masih ada waktu sekitar 40, 20 ya berarti. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Kita lanjutkan yang unit 7. Yang unit 7 ini relative clause. Oke, yang ini saya jelaskan dulu. Unit 7 relative clause. Relatif ini dari kata relate, artinya menghubungkan. Jadi relative clauses adalah klausa-klausa yang berhubungan gitulah. Jadi ada lebih dari satu klausa, minimal 2 klausa. Oke, kita kan belajar dari ini dulu. Relative pronouns. Kalau relative pronouns itu berarti pronouns yang menghubungkan 2 klausa dalam satu kalimat. Relative pronouns itu ada who, which, that, dan ada juga whose, tapi nanti kita bahas. Yang ini dulu, who, which, that. Who ini kan relative pronoun ya, berarti menghubungkan 2 klausa. Who is used when the antecedent is a person. Who ini dipakai untuk menggantikan orang. Which is used when the antecedent is not a person. Which dipakai untuk menggantikan benda selain orang. Kalau that itu bisa menggantikan orang, bisa menggantikan benda. Contoh, the woman who lives next door is a lawyer. Who berarti who-nya ini menggantikan the woman. The woman kan orang, pakai who. Tapi pakai that juga boleh. The woman that lives next door is a lawyer. Boleh. Berikutnya, the printer which broke was bought 3 months ago. The printer ini kan benda. Which, ini menggantikan the printer karena the printer itu benda. Relatif pronounnya which, bukan who. Kalau that juga boleh karena that bisa menggantikan orang, bisa menggantikan benda. The printer that broke was bought 3 months ago. Printer yang rusak itu dibeli 3 bulan yang lalu. Berikutnya, saya lihat yang tadi. However, that is a relative pronoun can replace either who or which. Tadi sampai sini. That bisa menggantikan orang, bisa menggantikan benda. And it is preferred especially after all. Dan biasanya muncul setelah all, setelah everything, setelah nothing, setelah the only, setelah atau setelah superlatif. Superlatif bentuk paling, misalnya the best, the most beautiful, itu superlatif. The worst, paling buruk. Setelah bentuk superlatif itu biasanya pakai that. Misalnya the most beautiful girl that I've ever seen. Perempuan paling cantik yang pernah saya lihat itu pakai that, yangnya pakai that. Ini juga setelah all, everything, nothing, the only atau bentuk superlatif itu kita gunakan that. Contohnya ini. All that I need, semua yang saya perlukan. Setelah all bukan which, tapi terus that. All that I need is a need. Yang saya butuhkan adalah ini, efisien kantor, pembantu
yang efisien untuk mengorganisir jadwal saya. Next, which. Which is also used to refer to the entire preceding clause separated by a comma. Which bisa juga mengacu ke satu klausa penuh yang muncul sebelumnya yang ditandai dengan koma. Contoh ini ya. John did not pass the test, koma, which disappointed. Nah, which ini menggantikan klausa ini, satu klausa penuh. John did not pass the test ini disappointed his boss, mengecewakan bosnya. Artinya John tidak lulus tes. Hal ini mengecewakan bosnya. Which-nya mengacu ke satu klausa penuh. Seperti ini harus which, bukan that atau what. Berikutnya whose. Whose ini juga relative pronoun yang menunjukkan milik. Possession can be expressed by whose. Possession atau milik bisa ditunjukkan dengan whose. Entah dia menggantikan orang atau benda. When the item is not a person of which, kalau yang diacu itu bukan orang, maka of which bisa juga digunakan. Jadi whose bisa mengacu ke orang, bisa mengacu ke benda, tapi yang menunjukkan milik ya. Nah, kalau yang diacu itu benda, selain whose boleh juga pakai of which gitu. Contoh, the man whose car broke down is my supervisor. The man whose car itu artinya orang yang mobilnya, mobil orang ini maksudnya. Whose menunjukkan milik. Whose car berarti mobil miliknya the man ini. Orang yang mobilnya rusak adalah supervisor saya. Berikutnya, Brian introduced a new system of which I have forgotten the name. Brian memperkenalkan sistem baru. Nah, ini of which ini menunjukkan milik dari new system. Nama dari new system. Nama miliknya new system. Jadi artinya, Brian memperkenalkan sistem baru yang saya lupa namanya. Nah, itu nama kan namanya new system ini. Of which I have forgotten the name. Yang namanya saya lupa. Yang saya lupa namanya. Berikutnya, what is different from, what itu berbeda dengan bentuk pronoun yang relatif pronoun yang lain. Bedanya kalau what itu not preceded by a noun, tidak diikuti noun. Kalau yang tadi semua diikuti noun. Who, ini misalnya the woman who, bukan diikuti, didahului, preceded didahului, salah saya. Jadi who, which, that ini adalah relative pronoun, ini semua didahului oleh noun. The woman who, woman itu kan noun. The printer which, which ini, which maupun who didahului oleh noun kata benda. That juga, whose juga. The man whose car, whose itu didahului man ini car. Of which didahului new system, ini noun juga. Tapi kalau what itu tidak didahului noun. Contoh, he believes what he wears. Sebelum what tidak noun, tapi di sini believes, ini verb. Ya, jadi what ini beda dengan relatif pronoun yang lain, bedanya kalau what tidak didahului noun. Berikutnya relative adverbs. Ini adverb yang menghubungkan dua klausa juga, relate, relative. Adverb itu keterangan, bisa menunjukkan tempat, bisa menunjukkan waktu, gitu ya. Kalau when, when itu menunjukkan waktu. Use when for the day, month, year, time. Gunakan when untuk hari, bulan, tahun, jam. Contoh, I remember the day when we met. The day-nya boleh diganti dengan when. I remember when we met. Gitu ya. When-nya menggantikan the day. Berikutnya where. Kalau where, use where or preposition plus which for place. Untuk menggantikan tempat, gunakan where atau boleh juga pakai preposition ditambah which. Preposition misalnya in which atau at which. In which itu artinya sama kayak where. Misalnya ini, is this the building where you two work? Apakah ini bangunan di mana kalian berdua bekerja? Nah, where-nya boleh diganti in which. Is this the building in which you two work?
apakah ini bangunan tempat kalian bekerja gitu ya, tempat kalian berdua bekerja. Where sama dengan in which, menunjukkan tempat. Berikutnya how. Use how to replace the way. Gunakan how untuk menggantikan the way atau cara. This is the way he did it. Ini adalah cara dia melakukannya. This is how he did it. Ini adalah bagaimana dia melakukan. Sama ini. The way dengan how artinya sama. Ini adalah cara dia melakukannya. Ini adalah bagaimana dia melakukan. Tapi jangan double. The way and how cannot be used together. Jangan this is the way how he did it. Jangan gitu. Itu kedouble nggak boleh. This is the way he did it atau this is the way how he did it, tapi jangan this is the way how he did it, double enggak boleh. Berikutnya why. Kalau why itu menunjukkan alasan. This is the reason why he got upset, ataupun juga this is why he got upset. Why-nya menggantikan the reason, menunjukkan alasan gitu ya. Ya, itu teorinya untuk relative pronouns. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk relative pronoun ada pertanyaan? Yang tadi sudah selesai kita bahas teorinya untuk relative pronoun, relative clauses. Sekarang latihannya yang ini part 5. Ini nanti saya share di grup WA. Silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 15. Tunggu. Nanti saya share di. Tunggu, saya share sekarang aja. Ya, sudah saya share. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 15. Terus nanti kita bahas, tapi ya waktunya sudah habis. Jadi kita bahasnya minggu depan aja. Silakan dikerjakan yang itu, terus minggu depan kita bahas.